Kenapa berat badan kita sulit turun? Padahal kita sudah diet setengah mati, tapi berat badan kita nggak turun-turun juga. Kita akan jawab pada video kali ini. Yang pertama, apakah karena sarapan? Bisa jadi. Banyak orang yang tidak sarapan karena sarapan merupakan waktu makan yang paling mudah untuk di-skip daripada makan siang dan makan malam. Niatnya adalah supaya mereka makannya jadi lebih sedikit, makannya cuma 2 kali, yaitu cuma di siang hari dan malam hari. Tapi tidak makan di pagi hari atau tidak sarapan membuat kita lebih lapar di siang hari dan malam hari, sehingga kita akan balas dendam. Ditambah lagi, pada waktu siang dan malam, lambung kita bisa menampung jumlah makanan yang lebih banyak. Alhasil, ujung-ujungnya kita akan makan lebih banyak. Tidak sarapan juga membuat metabolisme kita sepanjang hari menjadi lebih lambat. Apakah karena saya makan terlalu dekat dengan jam tidur? Makan terlalu dekat dengan jam tidur membuat suhu tubuh meningkat. Gula darah juga meningkat dan terjadi peningkatan insulin, sehingga tubuh kita akan sulit untuk membakar lemak. Padahal malam hari adalah waktu yang paling mudah untuk kita berpuasa karena kita sedang tertidur, sehingga lemak kita lebih mudah terbakar. Namun, malam hari juga waktu yang paling sering kita habiskan untuk makan snack sambil menonton TV. Aktivitas seperti ini membuat kita mengkonsumsi kalori lebih banyak daripada yang kita sadari. Makan pada malam hari ataupun makan snack pada malam hari juga membuat kita lebih cenderung untuk makan junk food atau makanan yang tidak sehat lainnya. Akan tetapi sebenarnya tidak ada hubungan langsung antara makan pada malam hari dengan naik atau turunnya berat badan seseorang. Makan kapan saja, jika kalori dalam tubuh kita itu defisit, maka berat badan kita pasti akan turun. Ada orang yang memang dietnya lebih nyaman untuk makan pada malam hari, sedangkan pada pagi hari dan siangnya dia berpuasa. Maka ini sama sekali tidak ada salahnya. Apakah karena saya sedang stres? Yes, stres berperan sangat besar dalam metabolisme kita. Ketika stres, maka kortisol akan dikeluarkan dan membuat metabolisme kita itu menjadi lebih lambat. Ditambah lagi, ada orang yang tipe stresnya, dia akan makan terus-terusan. Contohnya seperti saya misalnya. Ketika banyak pikiran dan banyak tugas yang ingin diselesaikan, maka saya akan cenderung makan. Ada juga tipe orang yang ketika stres tidak mau makan. Bagi orang-orang yang ketika stresnya makan, maka ini sangat berbahaya dan akan berakibat bertambahnya berat badan seseorang. Pada kasus seperti ini, pelajarilah cara untuk menangani stres yang kita miliki. Bermeditasi atau sholat bagi yang muslim ataupun berolahraga merupakan cara yang paling baik untuk mengurangi stres. Jika bebannya terlalu berat atau terlalu banyak, maka jangan pernah segan-segan untuk konsultasi dengan psikolog terhadap kesehatan mental yang kita miliki. Apakah karena jenis kelamin? Bisa jadi. Dalam jangka pendek, pria lebih mudah untuk menurunkan berat badannya. Namun, naiknya juga cepat. Berbanding terbalik dengan wanita yang sulit sekali untuk menurunkan berat badan. Namun, ketika turun, mereka lebih mampu untuk mempertahankan penurunan berat badannya dalam jangka panjang. Apakah tubuh saya membakar kalori lebih lambat daripada orang lain? Ini sangat mungkin, karena metabolisme seseorang itu berbeda-beda. Ada kadang kawan kita, dia makannya sama banyak seperti kita, dan bahkan mungkin lebih banyak, namun berat badannya itu tidak bertambah-tambah. Sedangkan kita yang sudah diet setengah mati, berat badan kita itu susah sekali untuk turun. Ini bisa disebabkan karena metabolisme tubuh kita yang lambat, ditambah metabolisme tubuh si kawan ini yang cepat. Namun ada cara untuk mempercepat metabolisme, tapi kita tidak bahas itu dalam video kali ini. Apakah karena tidur saya tidak cukup? Benar. Orang yang tidurnya tidak cukup, maka metabolismenya akan terganggu. Ini menyebabkan berat badannya lebih cenderung naik daripada turun. Tidur tidak cukup juga membuat kita malas bergerak, sehingga kalori yang kita keluarkan juga lebih sedikit sehari-harinya. Ditambah lagi, produktivitas kita juga pasti berkurang karena kita akan merasa kelelahan sepanjang hari. Apakah karena seseorang memiliki penyakit tertentu? Bisa jadi. Misalnya penyakit hipotiroid. Orang-orang yang memiliki penyakit hipotiroid lebih cenderung untuk meretensikan air dalam tubuhnya, sehingga berat badannya sulit turun. Metabolisme mereka juga lebih lambat daripada orang-orang yang tidak memiliki hipotiroid. Penyakit lain yang bisa menyebabkan berat badan sulit turun yaitu bulimia, penyakit jantung, penyakit hormonal, insomnia ataupun sleep apnea. Beberapa obat yang dapat menyebabkan berat badan kita sulit turun yaitu obat alergi yang kita konsumsi dalam jangka panjang, kemudian KB, obat diabetes juga ada yang membuat berat badan kita sulit turun, dan juga obat hipertensi. Kesimpulannya, menurunkan berat badan merupakan suatu kegiatan yang harus dipandang dari segi holistik. Tidak hanya bisa berfokus kepada satu faktor saja yaitu makanan, melainkan banyak hal lain yang berperan terhadap turun atau naiknya berat badan seseorang. Memahami konsep-konsep yang sudah kita jelaskan sebelumnya membuat kita lebih percaya diri untuk menurunkan berat badan dalam jangka waktu yang lebih lama, karena banyaknya faktor yang berperan di dalam
turun atau naiknya berat badan seseorang, sehingga tidak mungkin kita mampu menurunkan berat badan secara konsisten dalam waktu yang singkat. Itu saja bahasan video kita pada hari ini. Jika bermanfaat, silahkan like dan subscribe, karena saya akan terus upload video seperti ini di kemudian hari. Terima kasih.